Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baiklah ibadah kolom Kamis 6 Agustus 2020 akan kita mulai, dan saat ini ibadah akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Theo Tawaris MTH, Tua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah. Kita akan mempersiapkan diri dan kita menyanyi bersama-sama Tuhan Allah Hadir, Kidung Jemaat nomor 17. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Mari kita menyanyi indahnya saat yang teduh. Ibadah keluarga di kolom masing-masing di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah ditabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, yang naik ke sorga dan mencurahkan roh-Nya yang kudus bagi kita sekarang ini. Amin. Allah hadir bagi kita. Bagai hujan yang lebat
Jemaat silakan duduk. Nats pembimbing Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing atas penyertaan Tuhan kepada kami. Ketika kami beribadah di hari ini, Kamis 6 Agustus 2020. Di dalamnya kami akan membaca Alkitab. Tuhan menuntun kami lewat firman yang hendak kami baca dan renungkan. Ampunilah kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab di sepanjang minggu berjalan ini lewat pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Seperti ini bunyi firman Tuhan, pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat 20. Akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada satu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya.
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memanggut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan dan akhirnya bicaranya adalah kekebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan apakah yang akan mengatakan kepadanya. Apa yang akan terjadi sudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkannya semuanya. Itu dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan di sepanjang minggu berjalan ini dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 di bulan Agustus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, shalom. Damai di hati, puji Tuhan kalau kita boleh memasuki bulan Agustus pada hari Kamis tanggal 6. Sepanjang minggu berjalan ini kita merenungkan Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 dengan tema mingguan berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan hikmat. Kalau kita berpikir itu hanya kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Tentu dalam pikirannya kita akan mengucapkan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau sudah mau diucapkan berarti akan ada orang lain yang mendengar setiap ucapan dan kata-kata. Ucapan dan kata-kata atau kata-kata itu tidak akan ada artinya kalau tidak disertai dengan perbuatan. Tentu pikiran, perkataan, dan tingkah laku harus sama. Jadi berpikir, berkata dan bertindak tentu yang positif. Apalagi kalau sesuai dengan hikmat Tuhan. Nah, dalam Alkitab kita membaca ya penjelasan
tentang yang bodoh dan yang berhikmat, yang punya hikmat. Dan ini kalau bicara tentang bodoh, ini tidak ada hubungan dengan intelektual, ya, dengan status pendidikan. Kalau Alkitab bicara yang bodoh, ada hubungannya dengan orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dapat Pak Pendeta contohkan di sini lewat Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Lebih baik Pak Pendeta baca ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rumah itu rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Alkitab kalau berbicara tentang bodoh, ini dalam hubungannya dengan orang yang hanya suka mendengar firman tapi tidak melakukan. Itu bodoh namanya. Tetapi yang bijaksana adalah orang yang selain mendengar firman tapi itu disertai dengan sikap dan perbuatannya setiap hari. Nah, kan kita tidak ada yang mau ketika orang menyebut kita bodoh, toh? Semua tidak mau itu. Tetapi dalam kenyataannya, ironisnya, banyak orang yang menjalani hidupnya sebagai orang bodoh, toh? Karena hidup mengabaikan nasihat dan didikan firman Tuhan. Kenyataan itu banyak, toh? Bagaimanapun juga kita tidak mau dicap oleh orang sebagai orang bodoh. Kalau bahasa komunikasi atau bahasa signal, lalot, lama loading DP nama itu dia tuh. Nah, tapi pada kenyataannya seringkali juga dalam hidupnya kita selalu menjalankan hidup sebagai orang yang bodoh. Suka cuma dengar firman tapi tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau dikatakan juga dalam Alkitab, Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 7 bilang begini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Seperti itu. Nah, kalau dalam bacaan tadi baru DP judul saja akibat-akibat kebodohan ini. Banyak akibat-akibat kebodohan di sini. Orang yang bodoh adalah orang yang suka berjalan ke kiri. Orang yang punya hikmat menuju ke kanan, yang bodoh ke kiri. Kalau orang yang bodoh dikatakan ayat 14,
orang yang bodoh banyak bicara, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Orang yang bodoh dikatakan di sini ayat 3, kalau ia berjalan di lorong orang bodoh tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Nah, karena itu ada istilah jauh lebih baik dia diam walaupun kelihatan bodoh daripada banyak bicara kosong. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita berusaha untuk menghindari diri dari praktek-praktek yang suka hanya mendengar firman tapi tidak mau melakukan apa yang difirmankan. Supaya kita tidak dicap sebagai orang yang bodoh. Perlu kita mesti menanamkan hikmat Tuhan sejak dini. Hikmat Tuhan di sini seperti Pak Pendeta bilang tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau menanamkan hikmat Tuhan sejak dini, maka dia akan terhindar dari kebodohan di masa kini dan di masa yang akan datang. Berusahalah sejak dini, sejak anak-anak, orang tua, para pelayan, guru sekolah minggu, syamas penatua, guru agama dan pendeta, menanamkan hikmat Tuhan secara dini, sejak kecil, agar kita boleh terhindar dari kebodohan di masa yang akan datang. Apalagi kalau dikatakan tadi bicara soal pemimpin, kan ayat 14 sampai ayat yang maksudnya 16. Ini gambaran dari orang bodoh kalau menjadi pemimpin. Walau engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, dan seterusnya. Kalau pemimpin pagi-pagi sudah makan, itu gambarannya pikirannya itu selalu berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Itu bukan berarti orang ini mulai makan pagi, tidak. Artinya kalau pemimpin hanya berpikir, ini simbolisasi atau perumpamaan, pemimpin hanya berpikir untuk puru diri sendiri, DP diri sendiri, makan terus, apalah artinya itu untuk rakyat. Nah, karena itu sejak dini kalau kita menanamkan hikmat Tuhan, maka di masa yang akan datang, sampai generasi ini adalah generasi yang bertanggung jawab, generasi yang takut akan Tuhan. Berusahalah untuk menghindari diri dari sikap dan perbuatan yang bodoh, agar hikmat Tuhan akan tetap menjadi bagian untuk kehidupan kita. Amin. Mari kita memberi persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang boleh bersama-sama dengan kami memasuki bulan Agustus di hari yang ke-6 dalam persekutuan ibadah kolom di rumah keluarga kami masing-masing yang ada di lingkungan Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai kolom 16. Kami bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Di dalamnya kami boleh mendengar firman Tuhan. Dalam rangka tema mingguan, berpikir, berkata, bertindak dalam hikmat. Dengan hikmat. Biarlah Tuhan sendiri yang mau mengingatkan kami agar dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami tetap bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diberkatilah kami Tuhan, keluarga kami, sebagai suami yang dalam tanggung jawab mencari nafkah, sebagai istri yang turut menopang tugas tanggung jawab suami, sebagai orang tua yang dalam tanggung jawab mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Beri hikmat, kebijaksanaan kepada kami, orang tua, untuk melaksanakan tugas pekerjaan dalam masa depan anak-anak kami. Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami dalam pergaulan, dalam cita-cita, dalam masa depan. Diberkati anak-anak kami yang boleh bersyukur setelah boleh lulus dalam ujian, setelah boleh naik kelas dalam masa depan. Tuhan berkati. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sejak dini kami harus menanamkan hikmat Allah agar di masa yang akan datang anak-anak kami boleh terhindar dari kebodohan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberi persembahan apa yang sudah kami berikan tadi. Kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gerejamu. Diberkatilah kami program kerja kami di jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penasehat Majelis Jemaat, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Tata Usaha, Pegawai, Kostor, Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim Rondor Paniki Bawah yang sedang dan sementara menjalankan tugas pekerjaan membangun persekolahan. Tuhan berkati. Para pelayan khusus, Syamas, Penatua, guru agama dan pendeta. Diberkati kami semua dalam tugas kerja kami. Kami mohon Tuhan bersama dengan kami, dengan pemerintah kami yang dalam tanggung jawab sebagai hamba Allah untuk kesejahteraan semua masyarakat. Beri hikmat kebijaksanaan juga kepada para dokter dan para medis yang boleh melayani para pasien, khususnya pasien corona, agar mereka boleh bekerja dengan baik. Dan kepada kami Tuhan beri hikmat agar kami juga harus tetap menjaga jarak, memakai masker dan tinggal di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam proses pengobatan dan pemulihan, Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang lemah. Untuk semua saudara-saudara kami dari kolom 1 sampai 16 yang bergumul karena keadaan sakit, yang bersyukur karena ulang tahun pribadi dan ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati.
Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Makanya pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri kita menyanyi, ya Tuhan bimbing aku di jalanku dan apa yang seterusnya. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapakpun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Bapak Ibu, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam persekutuan, dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga-keluarga kita masing-masing. Amin. 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 Ibadah persekutuan kolom, di kolom 1 sampai kolom 6, beribadah di rumah keluarga masing-masing telah selesai. Shalom, damai di hati, shalom. Silakan duduk.